Ya teman-teman semua, nama saya Rizwan Rizkafani, mahasiswa Sistem Komputer angkatan 2009 Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Di sini saya akan memaparkan mengenai tugas akhir saya, yaitu kendali suhu dan kelembapan ruang budidaya jamur tiram menggunakan mikrokontroler pada dataran rendah. Bisa dilihat di depan saya ini ada sebuah tempat budidaya jamur tiram, atau para petani jamur tiram menyebutnya adalah kumbung ya. Terbuat dari bambu, anyaman bambu, dan diusahakan semaksimal mungkin cocok dengan tempat budidaya jamur tiram pada aslinya. Pada kumbung ini terdapat pipa yang mengelilingi seluruh kumbung. Fungsinya untuk membasahi sekitar tanah di sekitar kumbung agar kelembapan, jika angin masuk, kelembapan pun juga ikut masuk. Ya, bisa dilihat di dalam kumbung yang berukuran 5 kali 10 meter, tinggi 4,25 ini terdapat 2000 backlog. Backlog itu seperti ini. Nah, itu adalah tempat tumbuhnya jamur tiram. Di sini ada 2000 backlog dan panennya tiap hari. Dasar kumbung terbuat dari tanah padas dan pasir gunung. Fungsinya ketika terjadi proses pengkambutan, air dalam dasar kumbung itu dapat dipertahankan sehingga mempertahankan kelembapan kumbung juga. Nah, di atas backlog atau rak backlog ini saya pasangkan mika bening. Fungsi mika ini untuk menjaga jamur tiram agar tidak terlalu basah ketika proses pengkambutan, karena apabila terlalu basah jamur tiram akan cepat membusuk atau kualitasnya menurun. Dalam perpipaan, pipa berasal dari dalam tandon, kemudian menuju pompa air, kemudian menuju ke pengkabutan. Terdapat 10 titik pengkabutan, 5 di kanan dan 5 di kiri. Setelah melewati proses pengkabutan, pipa akan kembali lagi menuju tandon. Fungsinya untuk efisiensi air. Nah, sumber air dalam tandon ini adalah air dari PDAM. Di sini terdapat keran yang fungsinya untuk mengatur tekanan pengkabutan. Apabila saya tutup, tekanannya dalam sprayer akan menjadi besar. Ketika saya buka, tekanan pada sprayer akan mengecil. Berikut adalah produk atau alat yang digunakan untuk kendali kumbung ini. Bisa dilihat. Nah, untuk tempatnya saya menggunakan bekas dari kotak PLN. Nah, di dalamnya bisa dilihat itu menggunakan board Arduino Atmega 328. Kemudian situ ada indikasi berupa buzzer, berupa 3 LED warna hijau, merah, dan kuning. Kemudian untuk komunikasi GSM saya menggunakan Wavecom 900, SIM 900. Nah, disitu juga ada IC regulator untuk meregulasi dari adaptor 18 volt yang kemudian digunakan untuk Wavecom, untuk buzzer, untuk Arduino, dan untuk kebutuhan yang lain. Nah, disitu juga ada transistor BD139 itu untuk buzzer dan water level. Nah, disitu adalah relay yang digunakan untuk mengendalikan pompa air. Relay ini akan mengendalikan puls negatif dari pompa air. Nah, pompa air menggunakan daya 100 watt dengan bisa dilihat pada spesifikasinya 100 watt dengan tekanan 98 sampai 157 kPa.
Nah, pada perpipaan saya juga menggunakan sensor water flow. Ini untuk mendeteksi apakah air benar-benar mengalir dalam pipa dan apakah pompa air menggerakkan air. Nah, air didapatkan dari tandon berukuran 125 liter. Pada tandon saya pasangkan, saya berikan sensor water level. Di sini untuk mendeteksi air apabila habis. Untuk mendeteksi suhu kelembapan pada kumbung, saya menggunakan sensor SHT11. Nah, sensor ini sangat sensitif, bahkan bisa mendeteksi ruangan yang cukup luas. Misal kumbung ini 5 kali 10 meter. Saya akan mencoba menghidupkan alat. Setelah adaptor nyambungkan dengan listrik, butuh waktu 4 detik untuk inisialisasi sistem. Nah, setelah sistem menyala, terdeteksi bahwa suhu dan kelembapan kumbung tidak ideal. Lampu akan berwarna, indikasi lampu akan berwarna kuning. Kemudian akan menyalakan relay. Relay akan menggerakkan pompa air. Pompa air mendapatkan air dari tandon. Air yang telah melewati proses pengkabutan akan kembali lagi juga ke tandon untuk mengefisiensikan pembuangan air. Nah, bisa dilihat proses pengkabutannya. Terdapat 10 titik. Sebelah kanan 5, sebelah kiri 5 dengan jarak variatif antara 140 cm hingga 200 cm. Ya, ini adalah tampak atas kumbung agar dapat melihat dengan jelas bagaimana proses pengkabutannya. Tampak bahwa mika bening melindungi jamur yang berada di bawahnya dari tetesan air. Setelah sprayer menyala atau proses pengkabutan, apabila suhu dan kelembapan kumbung sudah ideal akan berwarna hijau. Bisa dilihat. Akan tetapi kenapa masih terjadi proses pengkabutan? Jadi antara jeda berhentinya pompa air dan menyalanya pompa air yaitu 1 derajat Celcius agar pompa air tetap awet dan listrik tidak terlalu banyak biaya pengeluarannya. Bisa dilihat pada tandon yang berukuran 125 liter ini terdapat 2 kabel, yaitu untuk sensor water level. Pada ujung kabel kabel tegangan dan kabel pin ini dihubungkan dengan air. Apabila air berada di bawah kabel, maka akan mengaktifkan sensor water level. Indikasi air habis bisa dilihat pada alat, yaitu LED berwarna merah dan buzzer, dan menonaktifkan relay sehingga pompa air dapat berhenti. Diikuti dengan melakukan panggilan kepada user atau petani jamur. Selanjutnya adalah uji coba sensor water flow. Sebelum sensor water flow sengaja saya beri katup atau keran. Nah, apabila katup ditutup, maka air tidak akan mengalir melalui sensor water flow. Apabila air tidak mengalir, berarti ada masalah pada pipa maupun pompa air meskipun relay menyala. Indikasi pipa bermasalah atau pompa bermasalah melalui SMS kepada user atau petani jamur.
SMS telah masuk. Bisa kita lihat. Nah, SMS berupa informasi untuk mengecek pompa atau pipa pada kumbung. Nah, berikut adalah uji coba untuk mengetahui informasi kondisi kumbung. Setelah alat saya miss call, kemudian dari alat memberikan umpan balik berupa SMS kepada petani jamur. Bisa dilihat SMS-nya. Nah, aman bos, berarti kondisi kumbung sekarang ideal, yaitu dengan suhu di bawah 30 derajat dan kelembapan di atas 70%. Akhir pada tandon sudah saya pasang keran pelampung. Fungsi keran ini agar air pada tandon tidak dapat habis. Meskipun untuk berjaga-jaga sudah ada sensor water level pada dasar air. Ya, sekian pemaparan simulasi tugas akhir saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, teman-teman, keluarga, dan terutama Pak Yos yang sudah menyediakan kumbungnya untuk saya obrak-abrik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.